Halo anak-anak, apa kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Siapa yang sudah kangen dengan sahabatnya? Doakan terus ya, supaya keadaan semakin membaik. Jadi kita bisa sekolah lagi, bisa ketemu lagi dengan teman-teman di sekolah. Hari ini kita akan belajar menjadi anak-anak Tuhan yang sopan, yang selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Namun sebelumnya, mari kita menyanyi sebuah lagu terlebih dahulu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Ini Oci. Cantik ya? Hai Oci. Hai. Tapi sayang, Oci sering tidak sopan kepada mamahnya. Kalau Oci memanggil mamahnya, Mama, sini. kalau Oci lapar dan minta diambilkan makanan, Mama makan, mama makan, mama makan, mama makan. bagaimana dengan kalian anak-anak? Apakah kalian juga seperti Oci? Mengutuk no, memberkati yes. Bilangan 22 ayat 1 sampai 41. Balak Raja Moab telah mendengar bagaimana kehebatan bangsa Israel dan bagaimana Tuhan menyertai mereka dalam setiap pertempuran melawan bangsa Amori. Balak menjadi ketakutan, apalagi ketika dia melihat bangsa Israel melalui jendela istananya. Bangsa Israel jumlahnya sangat banyak. Dia takut kalau nanti kotanya akan dikuasai oleh bangsa Israel. Balak tahu kehebatan bangsa Israel adalah karena mereka diberkati dan dipimpin oleh Tuhan. Karena itu, Balak memanggil seorang hamba Tuhan, namanya Bileam. Lalu dia berkata, "Aku akan menghadiahkan engkau emas yang banyak, asalkan engkau mengutuki bangsa Israel, sehingga mereka kalah dan hancur." Tetapi Bileam menjawab, "Aku akan melakukan perintahmu, tetapi aku hanya akan menyampaikan apa yang kudengar dari Tuhan." Keesokan harinya, Bileam berangkat dari istana Moab untuk melakukan tugas yang diberikan oleh Raja Moab, yaitu mengutuki bangsa Israel. Mengutuki itu artinya mendoakan supaya orang lain celaka. Namun di tengah jalan, keledainya seperti dihalangi sesuatu. Dia belok ke kiri, belok ke kanan, sampai kaki Bileam terhimpit tembok dan akhirnya tidak bisa bergerak lagi. Bileam marah. Bileam memukul keledai itu. Tetapi keledai itu
hanya duduk diam di tempatnya dengan wajah yang ketakutan. Lihat apa sih dia? Bileam yang kesal mendorong keledainya supaya bisa berjalan. Tapi keledai itu tidak bergerak sama sekali. Bagaimanapun kerasnya Bileam mendorong, keledai itu tetap tidak mau bergerak. Karena sangat marah, Bileam mengambil kayu dan memukul keledai itu. Saat itulah keledai Bileam tiba-tiba berteriak, "Kenapa engkau memukuli aku dari tadi? Memangnya aku sudah berbuat salah apa kepadamu?" Wah, Bileam kaget sekali. Kok keledainya bisa ngomong? Lalu Bileam berkata, "Habis kamu menjengkelkan. Dari tadi belok kanan, belok kiri, bahkan sekarang gak mau jalan. Emangnya kamu gak ngeliat siapa yang ada di depan kita dengan pedang terhunus?" kata keledai itu. Saat itulah mata Bileam terbuka dan dia melihat seorang malaikat Tuhan berdiri di depan mereka dengan pedang di tangannya. "Dengar, keledaimu belok kanan, belok kiri, lalu akhirnya tidak mau jalan, itu karena dia takut kepadaku. Sebab kalau dia tetap berjalan, maka aku akan mengayunkan pedangku kepada kalian," kata malaikat itu. Bileam sangat ketakutan. Dia pun sujud sampai mukanya ke tanah. "Maafkan aku, Tuan, kalau yang aku lakukan ini salah. Aku bersedia pulang, tapi jangan bunuh aku," kata Bileam. Malaikat itu pun berkata, "Bangunlah, kamu tidak boleh pulang. Kamu boleh melakukan perintah Balak, tetapi kamu hanya boleh memberkati orang Israel, bukan mengutuknya. Sebab Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, nenek moyang bangsa Israel, bahwa keturunannya akan menjadi bangsa pilihan Tuhan. Siapa yang mengutukinya akan dikutuk juga oleh Tuhan. Tapi yang memberkatinya akan diberkati juga oleh Tuhan." Akhirnya Bileam pun melakukan perintah Tuhan dengan benar. Dia memberkati bangsa Israel dan menubuatkan kemenangan bagi bangsa Israel dan kekalahan bagi bangsa Moab. Balak jadi kesal. Bileam pun tidak dibayar. Tapi Bileam tetap merasa senang karena ia sudah melakukan perintah Tuhan.